tahun ini kira-kira bulan apa Bu? Desember? November ya Bu? Berarti kejar ya Bu? Oke. Nanti tinggal satu mata kuliah ya. Tinggal satu lagi Bu? Kemarin sudah bilang habis? Iya sebenarnya udah habis. Nah, tapi tentang oh iya. Puji Tuhan, shalom, shalom, puji Tuhan, selamat pagi, selamat datang, selamat kita beribadah. Puji Tuhan, senang sekali Bapak Ibu Saudara boleh hadir di tempat ini beribadah. Dan kita bersyukur buat anugerah Tuhan, 19 hari Tuhan suruh bangkit kita hari ini, semoga ada anugerah Tuhan, amin. Kita boleh bangkit berdiri bersama-sama, kita siapkan hati kita saudara, kita akan berdoa buat ibadah kita pagi hari ini. Haleluya, glory bagi Tuhan, amin. Sehat semuanya ya, sukacita mengalir, amin. Mari kita teduhkan hati kita fokus kepada Tuhan dan kita berdoa. Segala pujian, hormat dan kemuliaan kami kembalikan bagi-Mu ya Aba Bapa. Kami bersyukur Engkau baik, sungguh baik, amat baik dan terlalu baik. Bahwasanya kasih setiamu kekal selama-lamanya. Kami bersyukur 19 hari Tuhan, Engkau boleh menuntun kami, memberkati kami di dalam kami memasuki 2025. Kami bersyukur Tuhan Yesus, terpuji-pujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami Tuhan mengucap syukur, Engkau boleh Tuhan menibahkan kami di Tuhan rumah-Mu yang kudus di tempat ini. Sebelum kami lebih Engkau mengurapi Tuhan semua hamba-hamba Tuhan yang Engkau pilih melayani Tuhan. Baik Tuhan pemimpin pujian sinar musik, penerima tamu kolektan, multimedia, pembicara di sesi 2 ini Tuhan. Pesta Imam Darmawan, urapi hamba-Mu, berikan kuasa otoritas yang berasal, biar firman yang dia beritakan boleh sungguh-sungguh memberkati kami. Kami datang tidak seperti kami pulang, tapi pulang kami membawa kasih, sukacita dan sejahtera, kemenangan yang berasal daripada Engkau Bapa dalam nama Yesus. Engkau memberkati semua Tuhan jemaat yang sudah ada bersama dengan kami, jemaat dalam perjalanan, tibakan mereka juga dengan selamat dan sukacita yang berasal daripada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mau tahbiskan ibadah sesi kedua ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita katakan haleluya, haleluya, kemuliaan, haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara, kembali hadirat Tuhan. Yesusku, Dia penyelamatku, dan kami mengatakan bahwa tidak ada yang seperti Engkau. Yesus
Tiada yang seperti Engkau. Kami memuji-Mu Tuhan, keajaiban kasih-Mu yang begitu penyelamatku. Negara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti. Nyanyian kesenangan
sepertimu Tuhan. Oh, we worship you. Thank you, Lord. Hallelujah. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say, you're my God. Altogether lovely, altogether warm, altogether wonderful to be right. Here I am to worship, here I am to bow, here I am to say, you're my God. You altogether lovely, altogether holy, altogether wonderful to be right. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say, you're my God. Altogether lovely, altogether holy, altogether wonderful to be right. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say, you're my God. You are together love, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy. Engkau berdiri dan menyembah Tuhan. Here I am to worship. Here I am to worship. Here I am to bow. Here I am to say, you're my God. All together, worthy, wonderful to me. Sekali lagi jemaat Tuhan, engkau berdiri dan menyembah Sang Maha Kudus. Here I am to worship. Here I am. Angkat suaramu, angkat pujianmu ke tempat Maha Kudus. You're my God. Oh, you're together, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. Sing it. Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship,
Altogether wonderful to me, altogether lovely, altogether holy, altogether wonderful to sebab merupakan satu kebanggaan kami ketika kami berdiri di hadapan takhta Anak Domba dan kami membawa setiap pujian dan sembah kami Tuhan dari kekal sampai kekal. Kita yang percaya katakan bersama-sama amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Beri salam satu dalam hati dari Allah. Tuhan itu baik saudara. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Kasihnya. Sebab kasih yang luar biasa yang bernafas di atas gunung. Syukuri kebaikan Tuhan saudara. Anak jam. Sebab Tuhan baik saudara. Amin. Bahwasanya untuk selama-lamanya. Sekali lagi jemaat Tuhan, ungkapan syukur, bersyukurlah, bersyukurlah. Oh sebab Tuhan itu baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya ya kasih setianya. Sebab Dia baik.
Puji Tuhan, silakan untuk kembali saudara. Saya percaya seberapa kami yang hadir hari ini, kita pasti mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Boleh lambaikan tangan saudara yang mengalami kebaikan Tuhan dan berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Biarlah kita terus terhubung dengan Tuhan. Salah satu cara untuk kita terhubung dengan Tuhan, persiapkan hatimu saudara, sebab firman-Mu kekuatan bagi kami. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukah ku melakukan yang Kau inginkan? Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukah ku melakukan yang Kau inginkan? Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu sebab firman-Mu Tuhan, firman-Mu itu merasa yang mendarat atas. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukah ku melakukan yang Kau inginkan? Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung denganmu, selalu melengkapi hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Katakan ku terhubung, terhubung denganmu. Pastikan engkau terus terkoneksi dengan Tuhan, sehingga engkau bisa menemukan hati Tuhan lewat firman-Nya. Oh, yang sekali lagi katakan, ku terhubung denganmu, di hatiku, yang berdaulat penuh bagi kami. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita
Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih penyertaan-Mu, terima kasih kasih-Mu, terima kasih kebaikan-Mu, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama saudara kasih kami Tuhan. Tuhan, layakan kami di hadapan-Mu, layakan kami Tuhan untuk menerima Tuhan apa menjadi isi hati-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk menjadi penyaluran berkat di tempat ini. Dan kami percaya imani Tuhan, ketika firman kami tabur, ada kuasa firman yang akan mengoreksi kami, menasehati kami dan menegur kami, dan kami akan menyaksikan Tuhan impartasi kuasa dari sepanjang ibadah ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, kami datang dengan segala macam beban keterikatan dalam nama Yesus. Kami akan mendapatkan pelepasan, kami akan mendapatkan jawaban doa, dan ketika pulang nanti berbeda saat kami datang. Kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan kekuatan untuk menjadi saksi-Mu dan perkataan perbuatan kami Tuhan. Tuhan, kami siap Tuhan menerima isi hati-Mu, dan kami siap diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, terima kasih juga kepada Bapak Gembala yang sudah menjadwalkan saya hadir di tempat ini untuk menjadi pemberita kabar baik di tempat ini ya. Puji Tuhan, saya sangat bersukacita bisa berjumpa dengan setiap jemaat terkasih di tempat ini ya. Kita buka Alkitab kita, Daniel 6 ayat 10 sampai 11. Daniel 6 ayat 10 sampai 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk ke mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan di seluruh cabang GBI FIFA dengan pengembalaan senior pastor Abraham Tonduk Supit hari ini 19 Januari adalah kebiasaan positif orang sukses. Jadi di gereja FIFA setiap minggu dengan tema-tema yang berbeda-beda. Supaya apa? Supaya setiap jemaat yang mendengar mereka mendapatkan berkat, menjadi rohani semakin dewasa dan imannya semakin bertumbuh dengan tema-tema yang berbeda-beda. Jadi sebagai pembicara harus menyiapkan bahan khotbah sesuai dengan tema ya. Tema hari ini ada kebiasaan positif orang sukses. Orang sukses dikatakan ya punya kebiasaan-kebiasaan yang positif. Tapi kalau secara Alkitab ya, positif secara Alkitab sama positif secara dunia itu beda. Yang akan kita bahas kebiasaan positif secara Alkitab ya. Ada pepatah mengatakan apa yang kamu lakukan hari ini akan menentukan masa depanmu. Hari ini kamu punya kebiasaan positif, maka masa depanmu juga positif. Kebalikannya, kalau hari ini kamu punya kebiasaan buruk, masa depan kamu juga buruk. Untuk membuat suatu kebiasaan-kebiasaan positif, mulailah kita hari ini berpikir positif, melakukan tindakan positif dan berkarakter positif. Dicintai Tuhan dan akan juga dicintai sama sesama kita. Kan modal orang sukses kan dipercaya Tuhan sama dipercaya sesama. Ya, kalau sesama aja nggak percaya, dia kali percaya, bagaimana Tuhan bisa percaya sama kita? Ya. Dalam bahasa Ibrani dan Yunani, konsep kebiasaan positif dalam konteks Alkitab dapat diartikan melalui kata-kata yang menuju pada perilaku yang baik, tindakan yang teratur, dan pola hidup yang mendukung keharmonisan dengan Tuhan dan sesama. Secara alkitabiah, ahli kata kebiasaan positif dapat diartikan ya menuju pada perilaku yang baik, tindakan yang teratur, pola hidup yang mendukung keharmonisan dengan Tuhan dan sama. Dalam bahasa Ibrani dan Yunani, kebiasaan positif dapat dipahami sebagai pola hidup yang berdasarkan pada ketaatan kepada Tuhan. Dalam bahasa dalam Alkitab, kebiasaan positif itu apa? Berkaitan dengan ketaatan kepada Tuhan.
moralitas yang baik, serta tindakan teratur yang mendukung pertumbuhan rohani dan sosial yang sehat. Perbuatan yang positif artinya, kebiasaan positif artinya mendukung pertumbuhan rohani dan sosial yang sehat. Arti mudahnya, kebiasaan positif, tindakan yang menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan dan tindakan menjadi berkat bagi sesama. Hari ini ya kita sama-sama belajar kebiasaan positif. Saya juga sama-sama belajar dengan setiap jemaat kasih bagaimana kita belajar untuk memiliki kebiasaan positif supaya apa yang kita lakukan ya berkat juga untuk kemuliaan Tuhan, juga berkat juga untuk sesama kita. Ya. Ada contoh Alkitab, ada beberapa tokoh Alkitab. Mereka melakukan kebiasaan positif dalam tindakan, perilaku, karakter, sehingga mereka sukses dalam hidup mereka. Contoh pertama adalah tokoh Alkitab yang bernama Daniel, yang barusan kita baca ayatnya. Daniel ini dalam Alkitab ini adalah tokoh yang unik. Kita tahu Israel, negara-negara yang pernah menjajah Israel, Babel, Persia, Yunani, Romawi. Waktu Yesus lahir, Israel dijajah oleh Romawi. Setiap negara-negara yang menjajah Israel, mereka punya ciri khas masing-masing. Maka Danau Galilea punya beberapa nama. Disebut Galilea, Genesaret, Kineret. Karena pada saat itu Israel dijajah oleh negara-negara sehingga mereka punya nama-nama yang berbeda-beda untuk satu Danau Galilea. Pada saat dijajah, pada saat Israel Selatan, negara Yehuda dijajah oleh Babel, seluruh orang-orang di Israel, pemuda, bangsawan, orang-orang pintar, mereka diambil, mereka dibuang ke negara Babel. Kayak bayangin kalau dulu Indonesia dijajah sama Belanda, orang-orang Indonesia semua ditarik, diambil, dibuang ke Belanda. Tapi pada saat itu ya, orang-orang Israel ya diambil dan dibuang ke Babel. Maka disebut orang-orang pembuangan, orang-orang buangan. Salah satu orang yang dibuang pada saat itu adalah Daniel. Daniel dibuang ke Babel. Ketika ia menjadi di tempat negara jajahan, menjadi orang asing, Daniel bukan orang sembarangan. Orang yang Yahudi yang bisa mendapatkan kepercayaan dari pejabat dan raja-raja jajahannya. Pada saat Daniel dibuang ke negara Babel, Daniel itu mengalami beberapa pemerintahan yang dialami. Babel pada saat itu adalah pada saat pembuangan, dan nama rajanya Nebukadnezar. Lalu Nebukadnezar diganti oleh Belshazzar. Lalu Babel dikalahkan oleh Persia, negara Persia. Lalu negara Persia dengan rajanya Kores dan Darius. Daniel mengalami 2 kerajaan dan 4 raja, dan Daniel semuanya mendapatkan kepercayaan dari raja-raja mereka yang dengan 2 kerajaan yang berbeda. Daniel ini tokoh yang unik, tokoh yang luar biasa. Kalau kita lihat, apa sih, kenapa si Daniel itu bisa dipercaya sama raja-raja negara jajahannya? Dipercaya oleh 2 negara, Babel sama Persia. Babel ada 2 raja, Persia ada 2 raja. Dipercaya semua 4 raja dari 2 negara yang berbeda. Kalau kita lihat firman Tuhan, Daniel punya kebiasaan positif, yaitu berdoa secara konsisten. Walaupun Daniel mendapatkan kesulitan, masalah, tekanan ketika ia berdoa, karena ketika ia masuk ke dalam negara Babel dengan kebudayaan yang berbeda, dia harus ikuti kebudayaan mereka untuk menyembah berhala-berhala. Tapi Daniel secara konsisten, dia hanya percaya pada satu Tuhan Allah, Tuhan Yehova, yang percaya pada Tuhan Yehova. Sehingga apapun yang terjadi, apapun tekanan yang terjadi, ia tetap tidak melihat kompromi kepada kiri kanan kebudayaan Babel, segala macam berhala-berhala. Dia tetap menyembah Allahnya dan berdoa. Walaupun pada saat itu dia harus mendapatkan tekanan, kesulitan, masalah, tapi ia tetap berdoa. Kebiasaan positif Daniel sehingga ia berhasil. Karena apa? Ada gaya hidupnya yang berdoa. Dikatakan
dalam ayat ke-10. Ia berdoa secara konsisten, berlutut berdoa memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Kebiasaan positif pertama yang harus kita lakukan untuk berhasil, berdoa. Berdoa nafas hidup orang Kristen. Orang Kristen yang tidak berdoa bukan orang yang hidup. Kita perlu berdoa. Kenapa? Karena kita lemah. Kita butuh Tuhan, maka kita berdoa. Apapun masalah yang terjadi pada diri kita, manusia tidak akan pernah lepas dari apa namanya masalah. Orang kaya, orang miskin, orang desa, orang kota, orang yang bujangan, orang punya keluarga, pasti dia akan pernah lepas dari masalah. Ketika kita punya masalah, kita berdoa, kita menjadi kuat. Biasakan diri kita untuk berhasil berdoa. Daniel identik dengan Yusuf. Yusuf menjadi orang terkenal, orang hebat di tempat asing. Yusuf di Mesir. Mereka yang dua-duanya punya kuasa doa, jam-jam doa secara konsisten. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita berkomunikasi kepada Tuhan, kita merasa orang yang lemah, kita sebagai hamba, dan Tuhan kita mengakui kebesaran dan kuasa Tuhan ketika kita berdoa. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita merasakan kerendahan hati kita kepada Tuhan, karena kita hanya dulos-dulosnya Tuhan, dan Tuhanlah yang punya kuasa dalam hidup kita. Awal-awal saya bertobat, kira-kira sebulan 2 bulan saya bertobat. Saya sering ke doa pagi di Robinson, ya. Saat itu saya pun berdoa juga belum bisa berdoa, karena ya namanya baru-baru bertobat, doanya juga kadang-kadang ngomongnya cepat gitu ya, nggak bisa berdoa. Suatu saat keponakan saya yang umur 2 tahun, perutnya kembung nggak bisa buang air besar. Selama seminggu nggak bisa buang air besar. Akhirnya dokter bilang, ya, dokter spesialis bedah anak di rumah sakit PIK, anak ini harus dibelek perutnya karena udah dikasih antibiotik, tetap aja kembung nggak bisa. Jadi karena nggak bisa buang air, ya anaknya hanya bisa nangis saja, ya. Akhirnya dokter bilang Jumat, kalau kita lihat sampai hari Senin, kalau hari Senin itu perutnya masih kembung, ya, akan dibuat operasi di bedah. Lalu setelah saya doa pagi, Sabtu pagi saya datang ke rumah sakit PIK. Apa yang harus saya lakukan? Saya dan istri saya baru-baru bertobat juga. Apa yang saya lakukan? Saya hanya bisa berdoa. Pada saat itu doa saya pun bukan doa yang sempurna. Doa saya itu diselingi dengan air mata. Dan doa saya dengan kata-kata yang bukan kata-kata yang seperti puisi, tapi kata-kata yang sederhana, yang pokoknya intinya, Tuhan tolong ponakan saya sembuhkan. Ketika saya berdoa pada saat itu, pada waktu saya berdoa dengan air mata saya, bukan kata-kata yang begitu mendayu-dayu, tidak, hanya sederhana kata-katanya. Dan juga itu karena nggak bisa doa, cepat-cepat doanya. Puji Tuhan, ya. Saya doa jam 9, jam 10, jam 11, jam 12 sore sudah kempes, sudah bisa buang air besar. Dokternya hari Senin datang, dia lihat, wah, dia bilang puji Tuhan, sudah sembuh, nggak perlu lagi dibelek. Hanya dengan kuasa doa. Saya pernah juga pada waktu saya juga, ya kira-kira dalam waktu yang kurang lebih nggak jauh setelah saya bertobat, ya mungkin sebulan 2 bulan setelah saya bertobat, udah waktu kurun yang sama. Saya pernah jalan-jalan ke Arta Gading. Di Arta Gading ada teman istri saya baru buka ramen. Lalu teman istri saya itu ya punya kakak, punya tokohnya introvert, tokohnya punya indra keenam, dia indigo segala macam. Pada saat duduk ya, dia bisa baca, bisa menerawang rumah apa segala macam ya. Lalu iseng-iseng teman istri saya bilang, ya coba terawang rumahnya Imam seperti apa. Dia terawang, dia bilang rumahnya kamu tuh ada mobil merah, spray kamu garis-garis, di ranjang kamu kiri kanan ada salib. Oh iya, kayak benar juga sih kayaknya sih. Lalu dicoba terawang Pak Imam bagaimana. Pada saat dia terawang saya hanya dalam hati saya berdoa. Pada waktu saya baru bertobat, sebulan mungkin baru bertobat.
Darah Yesus, darah. Si cuma berdoa apa? Darah Yesus, darah Yesus. Dia lihat saya sudah bolak-balik duduknya. Dia minta tangan saya dia lihat. Pas dia lihat tangan saya, dijeblak duduk begitu. Langsung dia nanya saya, guru kamu siapa? Guru saya Tuhan Yesus. Setelah itu dia masih berpikiran, nggak bisa meneriak rawang saya. Hanya satu doa saya, darah Yesus, darah Yesus. Artinya apa? Doa kita itu punya kuasa. Walaupun saya baru bertobat, beri kemuliaan bagi Tuhan. Walaupun saya belum bisa berdoa dengan kata-kata yang puisi-puisi, nggak bisa. Sampai sekarang nggak bisa berdoa. Seluruh saya efisien yang praktis. Tuhan itu mendengar. Bahkan Tuhan tahu bahasa air mata. Kita belajar dari Daniel. Bagaimana kuasa Tuhan yang kata Daniel. Bayangin loh, Daniel dipercaya oleh 4 raja. Orang asing, orang Yahudi bisa berkuasa di tanah Babel. Ketika Babel dikalahkan oleh Persia dengan Raja Kores, ya, dengan Raja Kores dan Raja Darius, Daniel mendapatkan kepercayaan dari kerajaan Babel dan dari kerajaan Persia. Dia mendapat kepercayaan dari Raja Darius. Karena apa? Kuasa doa yang dibawa oleh Daniel. Jangan pernah kiri kanan melihat kebudayaan berbeda, apalagi pindah agama. Percaya, doa kita punya powerful yang luar biasa. Kebiasaan baik juga yang kita lakukan, kita lihat dari tokoh Alkitab yang bernama Musa. Musa tidak hanya berdoa untuk dirinya sendiri, tapi Musa berdoa syafaat untuk bangsa Israel. Kebiasaan positif berdoa syafaat untuk orang lain. Ketika Musa melihat pemberontakan dilakukan oleh orang-orang Israel, Musa selalu berdoa, Tuhan ampuni bangsa Israel yang terkutuk, Tuhan lepaskan mereka supaya mereka jangan dihukum. Musa selain punya sebagai pemimpin bangsa Israel yang membawa bangsa Israel dari Mesir ke tanah perjanjian, Musa adalah seorang pendoa syafaat. Kita lihat Keluaran 32 ayat 11 sampai 12. Keluaran 32 ayat 11 sampai 12. Lalu Musa mencoba meluntangkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Musa berdoa kepada Tuhan. 12. Mengapakah orang Mesir akan berkata dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu, Tuhan. Musa berdoa kepada Tuhan, bernego kepada Tuhan, Tuhan lepaskanlah, jangan hukum orang Israel yang menyalahkan dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Musa seorang pendoa syafaat. Musa berdoa. Pada saat itu Musa melihat orang-orang Israel yang memberontak, menyembah berhala, yang selalu ngomongnya mencaci maki dan ngomongnya selalu ngedumel yang enak-enak. Musa berdoa kepada Tuhan. Ayat 14. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka dirancangnya atas umatnya. Tuhan menyesal atas rancangan malapetaka dan malapetaka tidak jadi ditimpakan. Musa seorang pendoa syafaat. Kebiasaan positif untuk berhasil, jadilah pendoa syafaat. Apakah kita sudah berdoa syafaat untuk orang tua kita, saudara kita, saudara seiman kita? Apakah kita sudah berdoa syafaat kepada teman-teman kita yang jatuh, yang jauh dari Tuhan? Apakah kita sudah berdoa syafaat untuk negara kita, untuk kota kita? Kebiasaan positif berdoa syafaat. Contoh Nabi Elia. Nabi Elia nabi yang luar biasa di dalam Alkitab. Nabi Elia adalah pendoa syafaat. Maka tidak heran Nabi Elia punya keberhasilan yang luar biasa. Nabi Elia berdoa juga untuk bangsa
bangsa Israel. Ketika bangsa Israel dalam keadaan yang tidak baik, mereka berdoa. Doa Nabi Elia yang terkenal, Yakobus 5 ayat 17-18. Yakobus 5 ayat 17-18. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Kalau hujanan masuk angin, doyannya antangin. Manusia biasa sama kita, makan nasi, kakinya masih ceguri. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Berdoalah sungguh-sungguh ketika kita menghadap kepada Tuhan. Berdoanya dengan kerendahan hati, supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Elia berdoa syafaat, Tuhan berikanlah hujan ke tanah Israel, supaya tanah Israel subur, pohon-pohon menghasilkan buah. Elia pun berdoa, Tuhan hujannya jangan banyak-banyak, kalau banyak hujan banjir, tidak jadi hujan. Berdoa syafaat yang luar biasa. Kapan terakhir kita berdoa syafaat kepada orang tua kita, kepada Bapak Gembala kita? Berdoalah syafaat. Contoh lagi, Paulus, kita tahu Paulus punya pelayanan yang luar biasa. Paulus adalah pendoa syafaat. Ketika Paulus menginjili orang-orang yang diinjili oleh Paulus, Paulus tidak lupa berdoa kepada orang-orang yang diinjili oleh Paulus. Filipi 19 ayat 10. Paulus berdoa untuk pertumbuhan rohani anak-anak rohaninya. Paulus berdoa agar mereka bertumbuh karakter yang kuat. Mereka berdoa agar mereka mencintai Tuhan Yesus. Filipi 1 ayat 9-10. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala pengertian, sehingga kamu dapat memilih apakah yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Ini doa Paulus untuk anak-anak didiknya, untuk orang-orang yang diinjilinya. Kita melihat Musa, Elia, Paulus adalah pendoa-pendoa syafaat. Mereka berhasil secara rohani, mereka berhasil sehingga nama mereka ditulis dalam Alkitab. Kebiasaan positif, jadilah kebiasaan untuk berdoa secara konsisten, berdoa syafaat. Jadikanlah ambil waktu kita, mungkin malam hari setelah kita beraktivitas, doa syafaat untuk orang tua kita, untuk saudara-saudara kita, untuk Bapak Gembala kita, untuk kota kita, untuk negeri kita. Berdoa syafaat. Kebiasaan positif yang kedua. Kebiasaan positif kedua, saya mengambil contoh dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Nuh. Nuh orang yang taat. Dia taat kepada perintah Tuhan. Kebiasaan positif yang kedua adalah taat. Saat ini cari orang taat susah, cari orang pintar banyak. Maka banyak orang sekarang yang bangga menjadi melanggar taat. Tapi tetaplah kita berpegang pada Alkitab, jadilah orang taat. Nuh hidup di zaman yang penuh dengan dosa. Kiri kanannya adalah manusia-manusia yang hidup dalam dosa, yang hidup dalam pemberontakan. Maka tak heran Tuhan ingin menghukum dunia. Ya. Pada saat itu Tuhan berfirman kepada Nuh, bangunlah suatu bahtera di atas gunung. Pada saat menyampaikan visi dari Tuhan, apa yang dilakukan pada Nuh? Nuh harus menjelaskan kepada istrinya dan juga kepada anak-anaknya. Tentu istri dan anak-anaknya tidak punya iman yang setinggi Nuh. Mereka tuntut protes pada Nuh. Mengapa? Nuh harus meninggalkan pekerjaannya. Nuh harus berpindah tempat ke tempat baru di atas gunung.
Ketika pada satu zaman barbarian dan zaman pembunuhan yang begitu mudah karena manusia jatuh dalam dosa, tantangan yang sulit dilakukan oleh Nuh ketika ia bangun bahtera, terjadi segala macam. Nuh ingin dibunuh sama orang-orang sekitarnya ketika ia bangun bahtera. Tapi apa yang lakukan Nuh? Nuh tetap berjuang. Karena ia tahu apapun tekanan, kesulitan, masalah yang terjadi pada dirinya, dia harus berjuang. Akhirnya, ya, bahtera jadi, dan Nuh tidak pernah berpikir bahtera yang dijadikan itu, ya, untuk menyelamatkan keluarganya. Walaupun ia dengan bersusah payah untuk membuat suatu bahtera. Kejadian 6 ayat 22. Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah padanya. Demikian lakukannya. Nuh tidak hanya taat, tapi dia orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Kejadian 6 ayat 9. Dia punya kebiasaan yang positif. Ia bergaul dengan Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak tercela di antaranya orang-orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kebiasaan positif kedua, taat dan bergaul dengan Allah. Saya baca suatu buku mengenai riwayat Bunda Maria. Kalau kita lihat di Alkitab sekilas, kita lihat Bunda Maria didatangi malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel berkata, kamu akan mengandung. Lalu Bunda Maria dengan taat mengatakan, aku hanyalah hamba. Tapi di cerita di samping itu ada penuh cerita yang penuh dengan pengorbanan dan ketaatan dari Bunda Maria. Bunda Maria punya, di Alkitab ditulis, Bunda Maria punya orang tua, punya papi, punya mami. Papa dan mamanya Bunda Maria itu berapa tahun gak bisa mengandung. Lalu muncullah malaikat Gabriel ke papanya Bunda Maria. Malaikat Gabriel pertama kali muncul ke papanya Bunda Maria. Ke papanya Bunda Maria berkata, engkau akan mengandung dan anakmu akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Lalu papanya setuju. Dia berkata, akulah hamba, jadilah sesuai dengan kehendak. Lalu ketika itu hamil, lalu ketika Bunda Maria berumur 12 tahun, Maria dibawa oleh bapaknya ke bait Allah karena disembahkan kepada Tuhan. Tentu Maria pada saat itu timbul karena pemberontakan dalam dirinya. Nggak ada yang mau anak kecil dipisahkan ke orang tua. Mamanya juga sebetulnya nggak rela pisahkan Bunda Maria ke bait Allah untuk menjadi seorang biarawan. Tapi pada saat itu hal yang pertama dilakukan oleh Bunda Maria pada saat itu nangis pada saat dia diserahkan ke bait Allah. Tapi Maria berkata, aku ini adalah hamba. Dia masuk dari biarawati. Ketika dia masuk dari biarawati, muncul Lucifer mengganggu Bunda Maria. Lucifer berkata, buat apa kamu sulit-sulit begini? Buat apa kamu sulit-sulit begini? Jadi aja, jangan jadi biarawati, jadilah manusia biasa. Kamu kan sulit Bunda Maria. Apa yang katakan Maria pada saat itu? Aku ini adalah hamba. Aku ini adalah hamba, dan Tuhan adalah Tuhanku. Ya. Setelah itu, setelah Bunda Maria besar, ya, muncullah Yusuf. Yusuf ketika mau menghampiri Bunda Maria, mendapatkan penampakan dari Gabriel lagi. Yusuf, inilah Bunda Maria ada calonmu. Lalu Yusuf mau. Ketika Bunda Maria bertumbuh, udah pacaran dengan Yusuf, Bunda Maria itu didatangkan lagi oleh malaikat Gabriel. Kamu akan hamil dari Roh Kudus. Kamu akan melahirkan Sang Penyelamat. Bunda Maria berkata, aku ini adalah hamba, jadilah seperti kehendakmu. Ketika Bunda Maria berkata begitu, padahal dia tahu pada saat itu kalau orang ada hamil di luar nikah, ya, itu apa hukumannya? Rajam, harus mati. Maria harus menanggung segala macam hukumannya. Ketika Maria hamil, dia harus memberitakan kepada bapaknya, kepada mamanya, kepada biarawatinya, dan kepada Yusuf tunangannya.
bukan pekerjaan mudah. Kira-kira pada saat itu ya, percaya nggak orang aku hamil dengan Roh Kudus? Nggak ada yang percaya. Perjanjian baru dimulai. Nabi terakhir Maleakhi 400 tahun yang lalu baru muncul, nggak pernah muncul lagi seorang nabi. Tantangan berat Maria, dia harus menjelaskan semua itu kepada orang tuanya, kepada Yusuf. Lalu tantangan kedua, orang-orang di sekelilingnya ya, mencemooh mereka, hamil, mesti dirajam. Tantangan ketiga, Herodes tahu bahwa akan lahir sang juru selamat dari seorang bernama Maria. Herodes mengeluarkan perintah, bunuh semua bayi-bayi. Maria harus kabur sama Yusuf, mengungsi, menghindar dari tentara-tentara Herodes. Perjuangan seorang Maria hanya mempertahankan ketaatannya kepada Tuhan. Dia harus berjerih lelah, dia harus mengorbankan nyawanya, dia harus menghadapi resiko. Tantangan ketaatan berat, tapi mahkota kehidupan yang Tuhan siapkan luar biasa. Tantangan berat. Ketika Maria menghadapi kesulitan, menghadapi tentara Herodes mau dibunuh segala macam, Tuhan, malaikat Gabriel nggak serta-merta muncul membela mereka, enggak. Karena Tuhan tahu Maria bisa menghadapi masalah itu. Begitu juga dalam diri kita. Seringkali kita berdoa, Tuhan tidak langsung tolong kita. Ketika kita hadapi pergumulan masalah yang berat, Tuhan tidak langsung tolong. Dibiarkan kita dulu untuk bertatih-tatih, berjerih lelah untuk tetap berdoa. Karena Tuhan tahu kita mampu menyelesaikan masalah itu. Kebiasaan positif kedua, ketaatan. Kebiasaan positif keempat, ya, kita belajar dari Abraham. Kejadian 12 ayat 7 sampai 8. Kejadian 12 ayat 7 sampai 8. Kebiasaan positif pertama, berdoa syafaat, taat. Dan kebiasaan positif selanjutnya adalah Kejadian 12 ayat 7 sampai 8. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. 8. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan itu mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Kebiasaan positif yang keempat. Apa yang dilakukan Abraham? Selalu membangun mezbah dan selalu beribadah. Kebiasaan yang terbaik, bangun mezbah. Di keluarga kita, bangunlah mezbah doa di dalam di keluarga kita. Lakukanlah mezbah doa dalam diri kita. Biar ada mezbah, ada roh Tuhan, ada kehadiran Tuhan di dalam rumah kita. Mezbah doa dan beribadah, mezbah doa dan beribadah. Kebiasaan positif yang keempat. Bangun mezbah. Ibadah. Saya percaya setiap jemaat yang hadir di tempat ini, jemaat-jemaat yang rindu untuk berjumpa dengan Tuhan, rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita beribadah, kita menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita membangun mezbah, kita mengundang hadirat Tuhan. Jadi setiap hari bangun mezbah doa dalam keluarga kita. Anak-anak kita ajak muji Tuhan, kita ajak berdoa, kita ajak membaca firman Tuhan. Nggak usah lama-lama. 10 menit, 15 menit, sudah selesai. Yang penting kita buat mezbah di dalam keluarga kita. Itu yang terpenting. Sekarang kita lihat anak-anak pakai gadget, anak-anak melihat medsos, beritanya yang nggak bisa kita sensor. Apalagi anak-anak kita yang SMP, SMA, nggak bisa kita sensor. Salah satu yang bisa kita lindungi anak-anak kita, adakan mezbah doa di dalam keluarga kita. Yang kelima, karena dikasih tahu 5 menit lagi, padahal saya masih bisa khotbah 2 jam lagi. Yang kelima, ya, yang pertama kebiasaan positif berdoa, taat, ya, membangun akal dan beribadah. Dan kelima terakhir, kerja keras dan
semangat dalam pelayanan. Kita melihat contoh dari Paulus. Paulus begitu on fire dalam pelayanan, nggak pernah lengah sekalipun. Berkali-kali Paulus berkata ya di dalam surat-suratnya, aku menderita penderitaan. Tapi berkali-kali juga berkata, aku menerima kasih setia Tuhan. Bayangkan Paulus, ketika ia bertobat, ia masuk dalam pelayanan, dia harus menghadapi kapal karam, bencana alam, dia harus dipermalukan, ditangkap sama tentara Romawi. Pada saat itu juga orang-orang Yahudi, imam-imam Yahudi yang benci kepada Paulus juga menghukum mereka, mencaci maki mereka. Dia harus menarik penderitaan, kesulitan, tekanan. Bahkan dia harus masuk penjara. Selalu Tuhan bela. Di dalam diri Paulus, ia berkata, ada duri dalam dagingku. Sakit Paulus, rabun, emah, sama tulangnya sakit. Dia bicara ada duri di dalam daging. 3 kali Paulus berdoa kepada Tuhan. Tuhan, angkat duri dalam dagingku. Tuhan, sembuhkan aku. Disembuhkan gak oleh Tuhan? Tuhan gak sembuhkan sama sekali sampai akhir hayat Paulus. Tapi Paulus bersuka cita. Dia berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan Tuhan memberikan kami kasih setiamu yang terbesar. Paulus diberikan kekuatan untuk menanggung sakit penyakit. Itulah karunia terbesar bagi Paulus, bisa menanggung sakit penyakit yang diderita, bisa menanggung duri dalam daging. Karunia Tuhan terbesar pada kita. Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menanggung masalah kesulitan pergumulan dalam diri kita. Paulus, apa yang lakukan? Dia begitu semangat, on fire. Filipi 4 ayat 13. Filipi 4:13, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus bilang, beripaya dalam Tuhan aku tidak pernah rugi. Beripaya dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Karena percaya, apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Kemarin pagi, jam 7 pagi, saya doa pagi. Sorenya ke ibadah penghiburan di Jelambar. Tak dengkul lagi sakit, pakir paling atas, turun naik pakai tangga, nggak ada lift lagi. Ya, puji Tuhan. Payung-payungnya juga jahat Jumatnya. Bisa. Saya khotbah di Jelambar rumah duka, nggak ada AC. Saya setiap kali khotbah disiapin tisu, buku pakai tisu. Puji Tuhan. Nggak sebanding dengan apa yang dialami Paulus. Hari ini kita belajar melakukan kebiasaan positif untuk berhasil. Berhasil bukan di mata manusia, tapi berhasil di mata Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Imam musik silakan. Puji Tuhan. Saya juga sama-sama belajar firman Tuhan pedang bermata dua. Ketika saya sampaikan, nggak hanya jadi berkat bagi yang dengar, tapi berkat juga bagi saya yang bicara. Ya, hari ini hari yang luar biasa. Kita sama-sama belajar kebiasaan positif yang harus kita lakukan. Mungkin kita belum pernah berdoa syafaat. Hari ini kita mulai. Ya, malam ini kita mulai. Kita berdoa syafaat untuk keluarga kita, untuk saudara kita, untuk gereja kita.
kebesaran-Mu, terima kasih kasih-Mu, terima kasih kebaikan-Mu Tuhan. Firman keluarkan kembali dengan sia-sia, firman bertumbuh berangkat seperti berbuat semua untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk berperilaku positif Tuhan, positif yang dipandang oleh-Mu baik Tuhan. Biar Tuhan hati kami terus melekat padamu Tuhan. Kami ingin belajar berdoa syafaat, kami ingin belajar taat, kami ingin belajar Tuhan dalam pelayanan kami Tuhan. Terus Tuhan on fire Tuhan, on fire dengan Kristen-Kristen yang on fire, Kristen-Kristen yang berikan. Biar melalui hidup kami banyak jiwa diberkati, jiwa selamatkan dan nama-Mu dimuliakan. Berkati Tuhan gereja GBI Viva Cabang Kelapa-Gading, berkati setiap pimpinan maupun setiap penata layanan semua Tuhan, tim musik, tim PW semuanya Tuhan. Berkati mereka dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kehidupan, apa yang menjadi cita-cita mereka bersama dengan-Mu Tuhan. Kami berjalan Tuhan, Engkau memberikan kami semua Tuhan masa depan yang terbaik dari kami. Kirim tambah-tambahan, lipat gandakan jiwa-jiwa Tuhan, jiwa-jiwa baru Tuhan, jiwa-jiwa yang kau saparkan Engkau Tuhan. Biar jiwa-jiwa ini Tuhan bersama dengan kami semua Tuhan mendapatkan berkat-berkat yang berasal daripada-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Tadi Reta nanya saya, setelah firman mau lagu apa? Saya bilang sekali Yesus tetap Yesus lagunya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih buat testimoni dan lawan Tuhan Yesus berkati. Dan kita akan memberikan persembahan syukur kita. Bapak Ibu Saudara boleh mempersiapkan setiap persembahan. Kita akan berdoa. Mari Bapak Didi, kita akan berdoa buat persembahan. Shalom, puji Tuhan. Kalau kita pada siang hari ini sudah diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya Bapak Pastor Imam Darmawan. Terima kasih Pak Imam atas firman-Nya yang sudah mendidik dan mengajar kita pada siang hari ini Tuhan. Biar akhirnya firman yang sudah diberkati dan sudah ditabur pada siang hari ini memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita dan memberikan yang terbaik pada siang hari ini untuk kerajaan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas semua berkat-Mu yang Tuhan sudah berikan pada pagi menjelang siang hari ini dalam ibadah kami yang kedua Tuhan, di mana Tuhan sudah menyertai kami, melindungi kami dan memberkati hamba-Mu Pastor Imam dan dengan firman yang disampaikan pada siang hari ini, sehingga firman yang disampaikan oleh hamba-Mu pada siang hari ini memberkati kami semua umat-Mu di tempat ini Tuhan, sehingga jemaat-Mu dan umat-Mu di tempat ini terus mengalami perbaruan, lepas perbaruan dalam iman percaya kami untuk terus naik dan naik akhirnya menjadi kepala dan menjadi Tuhan. Semuanya itu karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu dalam ibadah Tuhan siang hari ini Tuhan. Dan saat ini kami hendak berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Pastor Imam, dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan. Pakailah hamba-Mu, berkatilah hamba-Mu, berikanlah perlindungan-Mu, kesehatan, keselamatan dan juga pekerjaan usahanya, keluarganya, istri dan anak-anaknya senantiasa selalu dalam perlindungan-Mu Tuhan. Dimanapun hamba berada, Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini hamba juga berdoa untuk kesehatan seluruh umat dan umat-Mu dan berkat-berkat-Mu yang Tuhan juga sudah berkati kepada kami semuanya yang hadir di tempat ini maupun yang belum hadir di tempat ini Tuhan. Mau percaya Tuhan Yesus juga senantiasa selalu memberikan perlindungan keselamatan bagi kami semua, bahkan memberkati usaha pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, kalau pada minggu yang ketiga di tahun yang baru 2025 ini kami boleh hadir di tempat ini Tuhan. Semuanya itu karena anugerah-Mu dan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua berkat-Mu yang Tuhan sudah titipkan kepada kami anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, yang dimana pada saat ini kami semua anak-anak-Mu rindu untuk mengembalikan berkat-Mu, untuk melayani pelayanan yang
Tuhan titipkan di gereja GBI Victor Family ini Tuhan, baik yang ada di pusat maupun ada seluruh cabang-cabangnya. Kami percaya Tuhan akan memberkati setiap tangan-tangan yang siap untuk memberi pada siang hari, dan juga yang belum memberikan pada siang ini Tuhan juga akan memberkati pada minggu-minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, mau menyerahkan semuanya dalam tangan kuasa biar Tuhan memberkati, Tuhan Yesus yang memakai semuanya untuk memperlebar kerajaan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur, yang siap memberikan persembahan pada siang ini. Sama-sama kita katakan amin. Kita akan melihat ibu gereja di pimpinannya. Terima kasih Tuhan Anda berada saat ini berbicara kebiasaan positif orang sukses. Daniel pasal 6 ayat 11 berkata, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa dan memuji Allah seperti biasa dilakukannya. Kita bisa bandingkan dengan 1 ayat 8 berkata, jangan kau mau berkata sholat siang dan malam, renungkan itu dan tidak hati-hati sesuai semua yang tertulis di dalam. Dengan demikian jangan akan berhasil dan keberuntungan jadi bagian sifat kekasih Tuhan. Kalau kita melihat dari Kejadian ayat 7, firman Tuhan dengan tegas berkata, diberkatilah Daniel, diberkatilah kekasih Tuhan yang mengandalkan perkara dan bersandar dan percaya pada Tuhan. Jeremia 17 ayat 5. Mengandalkan hikmat pengetahuan pengalaman manusia apapun juga tidak lain dari bukan dengannya. Fokus memandang, melihat dan percaya pada Tuhan dan sama Tuhan Yesus memberkati.
terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara, dan terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudara di ibadah GBB Family Gading. Tuhan Yesus berkati, dan ada yang baru pertama kali hadir Bapak Ibu Saudara di tempat ini, Ibu-ibu, Bapak yang baru pertama kali hadir. Ya, puji Tuhan, jemaat yang setia dan yang berulang tahun dari tanggal 13 ada sampai hari ini yang berulang tahun. Sebenarnya ada hadiah yang berulang tahun dari tanggal hari Senin ya, kemarin tanggal 13 sampai hari ini nggak ada. Puji Tuhan. Kita bantu berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita akan mengakhiri pada kita. Nyanyi dan bersoraklah bahagia, Dia dalam kuasa dari Raja. Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih penyertaan-Mu Tuhan, terima kasih kasih-Mu, terima kasih kebaikan-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan setiap masalah pergumulan kami hadapi bersama dengan-Mu Tuhan. Dengan kuasa otoritas Allah Bapa, saya akan melepaskan berkat. Saudara kasih angkat kedua tangan-Mu dengan iman percaya dan kerendahan hati, menerima berkat di dari Bapa Putra Roh Kudus. Diberkatilah keluar masuk-Mu, diberkatilah apapun kalau mengerjakan, dibuatnya berhasil, bahagia, beruntung. Hidupmu terus naik menatuk, hidupmu menjadi kepala, tidak pernah melengor. Saudara kasih pulanglah mendapat sukacita dan semua berkat-berkat yang terindah, dan semua berkat-berkat yang terbaik, dan semua berkat-berkat yang termulia yang berasal dari pesan Bapa Putra Roh Kudus, hidup tinggal di setiap aspek kehidupanmu, dan hidup tinggal di setiap aspek kehidupan anak cucu serta keturunanmu sekarang selama-lamanya sampai Yesus datang kedua kali. Sama-sama kita katakan haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih ibadah sudah selesai. Bapak Ibu Saudara boleh bersatu sejenak. Selamat siang, selamat beraktivitas, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.